sore pemirsa Suara Nahdien PCNU Kabupaten Magelang. Bersama podcast Suara Nahdien di channel PCNU Kabupaten Magelang. Sore hari ini Yana berkesempatan untuk membawakan acara bertema dengan kemerdekaan. Pada kesempatan sore hari ini Yana kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Gus Khalil Mustamid Asrori. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah Bidang LPN dan LSM. Selamat sore Gus. Selamat sore. Ya. Apa kabarnya ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti kita yang ketahui bahwa Indonesia sudah merdeka kurang lebih 77 tahun. Namun tidak banyak yang mengetahui sejarah tentang kemerdekaan. Bisakah Anda menceritakan kepada pemirsa tentang sejarah kemerdekaan Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Saya pikir kalau sejarah tentang kemerdekaan bangsa kita tercinta ini Indonesia, secara formal maupun informal, artinya melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal itu sudah diterima secara umum oleh masyarakat, oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Tetapi bahwa yang sebenarnya terjadi bagaimana itu yang mungkin banyak versi. Tetapi yang menjadi kesepakatan tidak tertulis yang kita terima dan kita rasakan sampai saat ini bahwa Indonesia merdeka dari penjajah negara-negara yang memang mereka negara-negara itu penjajah atau disebut bangsa kolonial, menjajah bangsa Indonesia, Portugis, Belanda, dan Jepang. Hampir setiap warga negara Indonesia kalau ditanya Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 3,5 abad. Lalu kemudian dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Lalu kemudian Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan bangsa Indonesia kemerdekaan tanggal 17 bulan Agustus 1945. Itu siapapun itu tahu, tetapi di balik itu berbeda-beda banyak versi. Dan yang karena tadi pertanyaan tentang sejarah, ada teori mengatakan bahwa sejarah itu ya kekuasaan. Kalau selama ini bangsa Indonesia lebih banyak menerima sejarah tentang kemerdekaan Indonesia ya dari rezim atau penguasa yang menerima amanat kedaulatan rakyat Indonesia ini. Apakah sebenarnya di dalam perjuangan itu ada tokoh-tokoh NU di dalamnya? Sangat, ya. Malah begini, mohon maaf nih, tadi saya katakan bahwa sejarah adalah kekuasaan. Sejarah adalah kekuasaan masalah. Dan saat ini pemerintahan kita, pemerintahan KR ini yang berkuasa kan pemerintahan Pak Jokowi ya. Dan sebelum Pak Jokowi itu adalah siapa presiden sebelum Pak Jokowi? SBY. Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum itu Megawati, sebelum itu Gus Dur, sebelum itu Pak Habibie, sebelum itu Pak Soeharto. Nah, dari sekian presiden atau kepala negara Republik Indonesia ini, Pak Harto lah yang paling lama berkuasa, 32 tahun. Dan sebelum itu adalah Pak Soekarno sejak Indonesia merdeka. Pak Soekarno
yang kemudian disebut Orde Lama, dan Pak Harto Orde Baru. Orde Baru 32 tahun. Dan saya penjenengan mungkin tidak jauh ya paut umurnya. Sejarah yang kita terima itu lebih banyak di lingkungan pendidikan formal, di SD atau MI, SMP atau SMA. Nah, buku-buku sejarah yang kita terima ya yang disusun oleh pemerintah, dalam hal ini penguasa, dan tidak lepas dari kepentingan penguasa itu. Jadi Orde Baru dalam hal ini. Saya tidak menyebut atau Orde Baru secara personal ke Pak Harto ya, tapi kepentingan yang berkuasa saat ini. Nah, banyak sekali hal-hal yang tidak tercover tentang sejarah kemerdekaan ini, khususnya yang berkaitan dengan jasa atau perjuangan para tokoh NU, para Itu bisa kiai. disebutkan seperti siapa saja Pak? Tokoh-tokoh NU. Contoh diantaranya ya, yang masyhur di kalangan pesantren, di kalangan Nahdliyin, di Jamiah NU, di jamiahnya maupun jamaahnya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi pemerintahan Jepang ketika menyerah atau menyerahkan kekuasaannya terhadap yang mereka rebut dari pemerintah Hindia Belanda, lalu kemudian akan diserahkan kepada bangsa Indonesia, itu pertama kali tokoh yang didatangi, dimintai, atau bahkan tidak sekedar dimintai, diserahkan kemenangannya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi, dan waktu itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari merupakan Rois Akbar atau pendiri atau tokoh utama, tokoh kunci di Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, siapapun yang dikehendaki atau ditunjuk oleh Hadratus Syekh itulah yang diakui dan diterima oleh pemerintahan Jepang waktu itu. Tapi kemudian Hadratus Syekh, karena beliau adalah bagian dari jamaah dan jamiah NU, maka Hadratus Syekh bermusyawarah dengan para tokoh bangsa lainnya yang kemudian menyepakati Presiden Soekarno yang menerima amanat kemerdekaan ini. Lalu kemudian Pak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi sekali lagi saya tegaskan ini karena di buku sejarah pendidikan formal kata kita SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan di lingkungan pendidikan formal NU, mari nggak ada. Nah, ini saya tegaskan, satu-satunya bapak bangsa yang kalau bahasa kita disowani ya, yang didatangi oleh pemerintah Jepang untuk menyerahkan kekuasaannya ini kepada bangsa Indonesia adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau untuk tokoh NU lainnya, kalau yang di Magelang itu ada nggak Pak yang itu tujuan? Oh ya, ya. Kita tahu ada Hadratus Syekh Simbah Kiai Dalhar, Hadratus Syekh Simbah Kiai Raden Alwi, Hadratus Syekh Simbah Kiai Sirah Romo Agung. Nah, ini kaitannya dengan kalau sejarah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia secara umum banyak sudah diketahui ya. Saya akan lebih spesifik yang berkaitan dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Magelang ini adalah salah satu tempat atau lokasi yang dijadikan muktamar NU ke 13 kalau tidak salah. Itu lalu kemudian muktamar Thariqah pertama. Kalau di NU itu ada Jamiah Ahli Thariqah Al-Tabarruk An-Nahdiyah. Di
Jadi toreko di NU ini harus mutabar, tidak sembarang, dan itu jelas tertulis toreko apa saja yang sanad atau silsilahnya sampai ke Rasulullah. Nah, pendirian Jamiah Toreko pertama itu di Kabupaten Magelang. Jadi kita bangga ya Pak. Iya. sebagai warga Nah, Magelang. Muktamar NU di Kabupaten Magelang itu pada masa-masa perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kita tahu bahwa banyak sekali ulama-ulama, banyak sekali orang alim atau ulama, para tokoh agama Islam, lebih khusus lagi di pondok-pondok pesantren itu sanad keilmuannya sampai kepada Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro sendiri salah satu guru beliau adalah di Kabupaten Magelang, Mbah Nur Muhammad Kuswoyo. Nah, itu jauh sebelum kemerdekaan malahan. Artinya kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ini tidak serta-merta ya, jauh sebelum itu sudah dibangun oleh para pendahulu kita. Kalau di Kabupaten Magelang diantaranya ya Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro itu adalah salah satu santrinya Simbah Kyai Haji Nur Muhammad di Satu Wongso Salamas. Dan Mbak Simbah Kyai Haji Nur Muhammad ini punya santri banyak sekali. Di antaranya yang bisa kita sebutkan adalah Hadratus Syekh Simbah Kyai Dalhar di Gunung Pring, Simbah Kyai Sirat Romagung, dan seterusnya. Nah, pendirian NU di Kabupaten Magelang ditandai dengan adanya muktamar itu adalah salah satu upaya para kiai kita, para pendahulu kita, lebih khusus lagi para tokoh NU dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena NU ini didirikan salah satunya adalah dengan dasar nasionalisme. Nasionalisme itu ya hubul waton itu. Maka sampai sekarang setiap acara baik informal maupun formal, acara-acara NU baik jamaah maupun jamiah itu seringkali didahului dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan lagu Al-Fatihah. Itu karya Hadratus Syekh Simbah Kyai Haji Wahab Hasbullah, dan Simbah Kyai Haji Wahab Hasbullah ini seera atau semasa dengan Hadratus Syekh Simbah Kyai Dalhar. Jadi seperjuangan dalam menegakkan agama Islam, li'ila'i kalimatillah, berdasarkan salah satunya nasionalisme atau hubul waton. Lalu kemudian kemerdekaan itu tercapai. Jadi peran ulama NU, peran NU baik dari sisi jamiah organisasinya maupun dari sisi jamaah warganya itu sangat mempengaruhi keberhasilan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertanyaan terakhir itu pesan-pesan terhadap generasi muda NU. Nah, kita ini generasi akhir zaman ya. Generasi itu, manusia itu semakin kesini, semakin baru, itu semakin menurun kualitasnya. Ya tentu tidak semuanya, secara umum itu semakin menurun. Kanjeng Nabi itu yang jauh, yang mengisyaratkan itu Kanjeng Nabi. Dan di antara isyarat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwa segala yang baru itu yang tidak berkualitas, untuk tidak mengatakan jelek. Jadi syarrul umuri muhdatsatuha,
jelek-jelek sesuatu itu ya yang baru. Semakin baru berarti semakin jelek. Nah, kita ini generasi baru, berarti kita ini generasi jelek. Nah, bagaimana agar kita tidak terseret atau tidak atau kejelekan kita, keburukan ini pelan-pelan hilang? Ya, kita harus mengikuti jejak para pendahulu kita. Jadi tradisi ini kita benar-benar kita jaga, dan kita tidak bisa menjaganya sendirian, harus bersama-sama. Di antaranya adalah tradisi perjuangan para pendahulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan yang ada batasnya. Kalau kemerdekaan yang tanpa batas itu bukan kemerdekaan, tapi kebodohan. Jadi kita mengalir, tapi jangan sampai terbawa arus. Aliran kita jelas, dan aliran kita berasal dari sumber yang jelas. Perjuangan para tokoh NU. Kalau di Kabupaten Magelang ya Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Raden Dalhar, beliau, dan Simbah Kiai Haji Sirat Romakun Payaman. Beliau berdua adalah mustasyar pertama PCNU Kabupaten Magelang. Kalau Rois Suriah pertama adalah Simbah Kiai Haji Raden Dalhar. Nah itu meskipun kita ini saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, sahabati-sahabati, rekanita, siapapun yang ada di NU, baik di jamaahnya maupun jamiyahnya, saya yakin tidak asing nama-nama beliau. Rasanya masih dekat. Nah, semoga ini menjadi indikasi, menjadi tanda bahwa kita secara berjamaah tetap berada di aliran perjuangan beliau-beliau. Ya, tugas kita adalah menjaganya, melestarikannya. Tidak hanya berhenti kepada atau sampai pada diri kita saja, tetapi bagaimana kita juga mempersiapkan generasi setelah kita, agar ya kalaupun tidak berkualitas ya selamat dari keburukan akhir zaman. Syukur bisa benar-benar berkualitas. Salah satu kuncinya adalah mengikuti tradisi para sesepuh. Jangan sampai keluar kalimat atau kata-kata wah yang kuno, ketinggalan zaman, yang kuno, tidak bermutu. Justru yang kuno itu yang sudah teruji kualitasnya. Kalau yang baru kan belum teruji. Begitu. Sekali lagi ini bulan Agustus, mari kita rayakan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan senantiasa teguh dalam belajar, memahami, menyadari, dan bersama-sama mengamalkan tradisi-tradisi baik yang sudah diteladankan dan diwariskan oleh para pendahulu kita, khususnya di Kabupaten Magelang, Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Raden Dalhar, Hadratus Syekh Simbah Kiai Sirat Romakun, Hadratus Syekh Simbah Kiai Raden Alwi, dan lain-lain. Nah, caranya dengan kita mengikuti NU, baik dalam segi jamaah maupun jamiyahnya. Kalau yang masih di bangku pendidikan ya IPNU dan IPPNU. Kalau yang pemuda-pemudi ya di Ansor dan Fatayat, ibu-ibu ya di Muslimat, dan seterusnya. Terima kasih sekali Ustaz atas waktunya. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama
aku Skoril Mustamid Aswari tentang kemerdekaan. Dapat kita simpulkan bahwa kemerdekaan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan sebagai generasi penerus kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengisinya dengan hal-hal yang positif. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel PCM Kabupaten Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.